Hello guys, welcome to Links Corner. Baik, pada video sebelumnya atau yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa suatu persamaan sistem yang didapatkan pada suatu sistem kendali, kita mendapatkan model matematika yang sangat rumit dalam bentuk diferensial dengan variabel kompleks, sehingga untuk memecahkan fungsi tersebut kita membutuhkan suatu tools dalam matematika berupa transformasi Laplace untuk mentransformasikan bentuk tersebut ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat dianalisis. Dan pada suatu fungsi atau persamaan dengan variabelnya waktu di sini, jadi suatu sistem akan berubah terhadap waktu. Kita dapat menyederhanakan persamaan ini sehingga nantinya bisa dianalisis dengan menggunakan transformasi Laplace. Hasil dari transformasi Laplace dari suatu fungsi waktu didapatkan fungsi dengan variabel kompleks. Sehingga untuk itu Laplace transform dari suatu fungsi waktu sama dengan integral 0 sampai tak hingga E min ST eksponensial pangkat min ST dikalikan dengan fungsi waktu dari suatu sistem tersebut. Nah, ini integral ft-nya terhadap dt. Sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana menggunakan transformasi Laplace dalam mengubah bentuk persamaan dari fungsi waktu menjadi bentuk variabel kompleks. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kalau sebaliknya. Sebaliknya berarti dari fungsi waktu menjadi fungsi variabel kompleks. Nah, untuk itu kita menggunakan inverse transformasi Laplace yang dilambangkan dengan L pangkat min 1. Nah, dari suatu fungsi dalam bentuk variabel kompleks ke dalam bentuk fungsi waktunya itu jadi apa gitu ya. Nah, untuk itu kita menggunakan persamaan 1/2 Pj integral sigma dikurang J tak hingga sampai dengan sigma plus J tak hingga Fs E St eksponensial pangkat St ds. Jadi integralnya ini terhadap ds. Nah, untuk itu kita bisa lihat pada contoh soal berikut. Dari persamaan ini sepertinya sedikit terlihat lebih rumit ya, tetapi kita contohkan misalkan ke dalam bentuk ini untuk inverse transformasi Laplace-nya dengan cara yang lebih simple sehingga kita lebih mudah memahaminya dengan soalnya, yaitu persamaannya Fs berarti ini sudah dalam bentuk variabel kompleks, itu sama dengan S kuadrat plus 12 per S dalam kurung S plus 2 dalam kurung S plus 3. Nah, ini fungsi waktunya itu sama dengan apa? Untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah karena ini bentuknya pecahan ya, berarti kalau pecahan ada bagian pembilang dan ada bagian penyebut. Jadi dalam penyebutnya itu kita lihat di sini karena ini perkalian ya, S dikali S plus 2 dikali S plus 3, berarti di sini ada 3 kelompok, berarti kelompok pertamanya itu S-nya saja, kelompok keduanya S plus 2, dan kelompok ketiganya itu S plus 3. Jadi kita harus bisa menguraikan penyebutnya ini sesuai dengan kelompoknya tersebut. Ketiga kelompok penyebutnya tersebut kita uraikan yang dipisahkan dengan tanda plus. Berarti tadi kelompok pertama S-nya saja, kelompok kedua S plus 2, kelompok ketiga yaitu S plus 3. Nah, untuk menjadi pembilangnya ini apa? Untuk menjadi pembilangnya ini kita bisa, karena belum diketahui ya, atau ini yang akan kita cari persamaannya, sehingga di sini kita menambahkan variabel lain atau koefisien lain ya, yang nantinya bisa kita cari dari situ. Sehingga kita tulis saja terlebih dahulu. Di sini kita pakai koefisiennya adalah A, di sini B, dan di sini C.
langkah selanjutnya adalah kita menyamakan penyebutnya. Karena ini penyebutnya masih dalam bentuk S plus 2, S plus 3, jadi kita samakan penyebutnya menjadi, kalau A ya, berarti untuk menyamakan penyebutnya A dikali S plus 2, S dikali S plus 3. Ini berarti S plus 2, S plus 3 ya. Setelah itu B-nya berarti kalau samakan penyebutnya dikali S plus 3. Ini sama dengan S plus 2 kali S plus 3. Nah, setelah itu C, berarti C-nya dikali S kali S dan S plus 2. Ini per S plus 2, S plus 3. Selanjutnya kita tuliskan ulang untuk persamaan yang tadi. S pangkat 2 plus 12 per S dikali S plus 2 dikali S plus 3. Ini berarti A dikali S plus 2 dikali S plus 3 ditambah B S dikali S plus 3 ditambah C dikali S plus 2 per, karena penyebutnya sudah sama, berarti S dikali S plus 2 dikali S plus 3. Berarti bentuknya sudah sama ya, ke dalam maksudnya penyebutnya sudah sama gitu. Tinggal kita melihat dari pembilangnya saja. Nah, untuk itu ini kita kalikan ke dalam ya, untuk S plus 2 sama S plus 3 menjadi S kuadrat plus 5S plus 6. Ini A-nya masih ada, koefisien A. Ditambah B, berarti ini kalau dikalikan ke dalam menjadi S kuadrat ditambah 3S, ditambah C, C-nya tetap, ini S-nya dikalikan ke dalam menjadi S kuadrat ditambah 2S. Ini bentuknya sama dengan S kuadrat plus 12. Penyebut sudah sama. Sekarang kita melihat pembilangnya saja. Di sini ada koefisien di depan S kuadrat. Koefisien di depan S kuadrat itu ada A, ada B, dan ada C. Dan di sebelah kiri, persamaan sebelah kiri itu koefisien di depan S kuadrat itu sama dengan 1 ya. Sehingga untuk persamaan ini kita bisa tuliskan bahwa koefisien di depan S kuadrat, berarti di sini tadi ada A, di sini ada B, dan di sini ada C. Berarti A plus B plus C itu sama dengan koefisien di depan S kuadrat di sini, sama dengan 1. Itu persamaan pertama. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua. Ini sudah di depan koefisien di depan S kuadrat. Sekarang kita lihat koefisien di depan S gitu ya. Untuk di depan S itu ada 5A, di sini itu 3B, dan di sini itu 2C ya. Berarti 5A plus 3B plus 2C sama dengan, nah untuk persamaan di sini kita lihat itu S pangkat 1-nya tidak ada, sehingga ini akan sama dengan 0 ya. Karena tidak ada berarti sama dengan 0. Karena di sini cuma ada S kuadrat plus 12-nya saja gitu. Selanjutnya kita lihat di persamaan selanjutnya itu berarti yang S-nya pangkat 0. Kalau S pangkat 0 berarti kan sama dengan 1 ya, atau biasanya tidak ditulis juga. Berarti di sini ada 6A, terus di sini 0, di sini juga 0. 6A, di sini 12. Nah, kita dapat persamaan yang pertama, A sama dengan 12 per 6, itu sama dengan 2. Oke, setelah itu kita input ke sini nilai A-nya. A itu sama dengan 2, berarti plus B plus C sama dengan 1. Berarti B plus C-nya saja sama dengan 1 min 2, berarti min 1. Terus persamaan yang kedua, 5A plus 3B plus 2C. Berarti di sini 5A-nya 5 kali 2,
plus B, 3B plus 2C sama dengan 0. 3B plus 2C sama dengan min 10. Kita pindah ruas. Oke, setelah itu kita substitusi ke dalam persamaan ini. Berarti 3B plus 2C nya kita substitusi ke sini ya. Mungkin yang persamaan pertama kita kalikan 2 ya, supaya nanti C nya sama-sama habis. Selanjutnya kita bikin di sebelah sini. Berarti kalau kita kali 2 berarti jadi 2B plus 2C sama dengan min 2 ya. Untuk persamaan yang kedua berarti 3B plus 2C sama dengan min 10. Setelah itu kita supaya habis C nya itu dikurang min 2 dikurang min 10, berarti min 2 tambah 10 sama dengan 8 ya. 2C dikurang 2C ini habis. Selanjutnya 2B dikurang 3B, berarti min B. B nya sama dengan min 8. Nah, udah dapat A nya sama dengan 2, B nya sama dengan min 8. Sekarang C nya berarti kita masukin ke sini aja biar lebih gampang ya. Karena B nya sama dengan min 8, berarti min 8 ditambah C sama dengan min 1. Untuk itu C nya sama dengan min 1. Di sini pindah ruas ke sini jadi plus 8. C sama dengan 7. Nah, setelah didapatkan itu tadi A sama dengan 2, selanjutnya B nya sama dengan min 8 dan C nya sama dengan 7. Setelah itu kita kembali ke persamaan yang awal. Nah, ini ya persamaan yang awal yang kita uraikan, yang A per S plus B per S plus 2 plus C per S plus 3. Nah, di sini kita tulis ulang. A sama dengan 2, B sama dengan min 8, dan C nya sama dengan 7. Selanjutnya Fs-nya yaitu A per S plus B per S plus 2 plus C per S plus 3. Nah, karena tadi kita udah dapatkan A, B, dan C-nya, sehingga sekarang kita masukkan saja. A-nya sama dengan 2, menjadi 2 per S dikurang B per S plus 2, berarti B-nya menjadi min 8, dan C-nya menjadi S plus 3 ya. C-nya menjadi 7 per S plus 3. Sehingga ini persamaan dalam bentuk Fs-nya, dan untuk itu kita menggunakan inverse transformasi Laplace. Berarti L pangkat min 1 Fs sama dengan L pangkat min 1 dari persamaan ini semua. 2 per S dikurang 8 per S plus 2 plus 7 per S plus 3. Nah, karena yang kita ketahui sebelumnya bahwa 1 per S itu sama dengan UT ya, ini kan fungsi tangga atau fungsi step. Dan untuk inverse-nya, FT-nya berarti sama dengan 2 UT, karena tadi di bawahnya itu adalah berapa? 2 per S ya, menjadi 2 UT dikurang tadi di bawahnya sebelumnya itu dikurang 8 per S plus 2 ya, berarti 8 eksponensial pangkat min 2T, karena di sini tadi ada plus 2 di belakangnya, menjadi pangkat min 2T UT, dan plus yang terakhir itu 7 per S plus 3 ya, menjadi 7E pangkat min 3T, karena tadi di belakangnya ada plus 3, berarti untuk inverse-nya menjadi eksponensial pangkat min 3T UT. Oke. Dalam keseluruhan berarti kita bisa bikin 2 dikurang 8E pangkat min 2T ditambah 7E pangkat min 3T.
Nah, ini semua itu dikalikan dengan UT. Inilah bentuk persamaan fungsi waktu setelah di-inverse ya dari variabel kompleks.